Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Yan Ludi. Bersama podcast kami. Di sini kita akan membahas tentang ilmu kalam. Jadi saya tidak sendiri tapi ditemani dengan teman-teman legend saya. Sebelah saya ada Mas Aldino. Dada ke kamera. Kalau nggak kuat angkat tangan. Kemudian ada juga Mas Lutfi. Di sini nanti kita akan membahas tentang sejarah ilmu kalam. Tapi sebelum itu perlu diketahui bahwa anak-anak zaman sekarang itu bahkan tidak tahu ilmu kalam itu apa? Jadi Menurut Mas Lutfi sendiri apa itu ilmu kalam? kita lempar pertanyaannya ke Mas Aldino. Ya. Ilmu kalam adalah ilmu salah satu cabang ilmu yang ada di dalam agama Islam yang menjadi pokok dasar ajaran agama Islam itu. Ilmu kalam dibagi menjadi tiga, yaitu ilmu aqaid, ilmu usuluddin, terus ilmu tauhid. Itu sebenarnya itu gak dibagi ya. Jadi ilmu kalam itu memang membahas ke dasar-dasar Islam. Ada membahas tentang akidah, kemudian tauhid, kemudian yang terakhir apa? Usuluddin. Jadi kan sama-sama membahas tentang dasar-dasar agama. Jadi intinya itu kayak nama lain dari ilmu kalam itu sendiri. Jadi ilmu kalam itu memang membahas tentang dasar-dasar dari agama, hal-hal yang pokok seperti bertauhid, berakidah, itu dibahas dalam ilmu kalam. Nah, ilmu kalam sendiri itu ada banyak aliran dalam ilmu kalam. Kalau kita masyarakat Indonesia terutama itu menganut aliran yang ahli sunnah wal jamaah. Tapi dalam sejarahnya itu ada banyak sekali aliran. Yang pertama ada aliran Khawarij, kemudian Murji'ah, ada Mu'tazilah, kemudian ada Qadariyah dan Jabariyah juga. Nah, aliran yang kita anut atau aliran wal jamaah itu sendiri itu pun dimulai dari aliran Al-Asy'ariyah. Kalau sejarahnya sendiri itu bagaimana Mas? Kok bisa sampai banyak seperti itu? Nah, kalau untuk sejarah ilmu kalamnya sendiri, kita mulai dari sebenarnya ada dua faktor yang mempengaruhi kenapa kok kita dalam bertauhid, dalam berkalam itu kok banyak sekali perbedaan. Itu yang pertama ada faktor internal dan juga yang kedua nanti yang menyebabkan perkembangan ilmu kalam itu nanti itu ada faktor eksternalnya. Yang faktor internal itu dari dalam tubuh Islam sendiri. Contoh ya ini untuk aliran Jabariyah dan Qadariyah itu ada ayat-ayat yang menjelaskan bahwa seakan-akan kita itu sebagai manusia nggak bisa menentukan takdir kita sendiri. Tapi ada juga ayat-ayat yang kebalikannya. Kemudian perbedaan tafsir-tafsir dalam Al-Quran itu yang menyebabkan adanya atau lahirnya ilmu kalam itu sendiri. Nah, secara historis ada, yaitu ketika mulai dari wafatnya Rasulullah SAW itu dalam tubuh Islam itu sudah ada perpecahan dan contoh waktu pengangkatan Abu Bakar pun itu sudah kaum Ansor mendirikan perkumpulan sendiri di Sakifah mereka. Tapi akhirnya itu masih bisa terkontrol karena akhirnya Abu Bakar yang diangkat. Kemudian pada zaman Umar itu ya masih fine-fine aja. Nah, dalam zaman Umar itu terjadi perluasan wilayah yang sampai ke Mesir, Palestina, dan Syria dan lain sebagainya. Kemudian Umar membentuk kebijakan bahwa masing-masing daerah yang baru di luar Mekah atau Madinah itu diberikan semacam gubernur. Jadi total pada zaman Umar itu ada 8 gubernur di masing-masing wilayah itu. Pemimpin wilayahnya. Ini masih panjang untuk ilmu kalam dan kita mulai dari konflik di masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian pada saat kepemimpinan Utsman
ada sebagian gubernur yang diganti oleh Utsman. Diganti karena menurut Utsman itu tidak kompeten. Diganti contohnya Al-Mughirah itu diganti oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, yang notabene Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah saudara atau kerabatnya Utsman sendiri. Nah, konflik itu memanjang sampai terjadi peristiwa fitnah Gubernur. Itu berawal dari Khalifah Utsman dibunuh. ya, Khalifah Utsman dibunuh itu kan gara-gara dinilai tidak adil karena salah satu faktornya karena dia mengangkat gubernur dari golongan kerabatnya, saudara-saudaranya. Itu faktor yang pertama itu. Kemudian pada zaman Ali, ketika Utsman dibunuh itu, ada beberapa kelompok. Yang pertama yang mendesak untuk segera dipilihnya khalifah yang baru. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan yang meminta kasus pembunuhan Utsman itu diselesaikan terlebih dahulu. Nah, saat itu satu-satunya yang bisa untuk diangkat menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib itu bersedia, singkat cerita dia bersedia untuk menjadi khalifah. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan yang pada saat itu menjadi gubernur Syria itu notabene tidak mau membayar Ali, bukan karena alasan apa-apa, hanya ingin menuntut untuk penyelesaian kasus pembunuhan Utsman terlebih dahulu sebelum pembayatan itu. Kemudian karena kalau kita ngomong cikal bakal itu sudah ada golongan Khawarij, itu sudah ada yang istilahnya kompor-kompor itu sudah ada, namanya Abdullah bin Sabah. Itu sudah ada yang golongan kompor-kompor mereka. Kemudian setelah itu karena antara Kufah yang menjadi pusat Islam saat itu dengan Syria itu kan jam 10 lain WA. Jadi informasi masuk ini tidak cepat. Jadi ketika saling membawa pesan dari dua wilayah itu jadi komunikasi, dan Ali mengira bahwa Muawiyah itu menentang kekhalifahannya, dan Muawiyah mengira bahwa Ali tidak mau itu yang pembunuhan Utsman tidak mau menyelesaikan pembunuhan Utsman terlebih dahulu. Akhirnya karena dikompor-kompori terjadilah perang yang namanya perang Siffin. Perang Siffin itu singkat cerita pasukan Ali itu hampir menang pada saat perang Siffin. Tapi kemenangan itu karena panglima dari Muawiyah bernama Amr bin As itu salah satunya dia licik gitu dalam berpolitik. Akhirnya dia punya tipu muslihat. Jadi ketika sudah terdesak, pasukan Muawiyah itu terdesak, Amr bin As itu menginstruksi kepada Muawiyah agar seluruh pasukan di Jepang mengambil Al-Quran, kemudian dijadikan tombak, diletakkan di ujung tombak. Itu sebagai isyarat peristiwa tahkim tadi, tahkim ya, peristiwa tahkim atau perjanjian damai dengan menggunakan orang lain, untuk bantuan orang lain. Akhirnya disepakati dari kubu. Nah, ini saat peristiwa tahkim itu, ketika orang-orang sudah menjulurkan tombak Al-Quran di sisi Muawiyah, ada yang namanya golongan Qura. Golongan Qura itu penghafal Al-Quran yang itu merupakan pengikut setianya Ali sebenarnya. Pengikut setia Ali itu kemudian mengusulkan kepada Ali, ya Khalifah, mereka sudah menunjukkan tanda menyerah, tanda mau berdamai dengan Al-Quran itu. Kenapa Anda tidak menghentikan perang ini? Padahal Ali itu paham Amr bin As itu adalah orang yang licik. Akhirnya ditentang. Tidak, dia punya maksud yang lain, saya tidak tahu itu, tapi mendesak Ali untuk melakukan tahkim. Akhirnya Ali menyetujui peristiwa tahkim itu. Nah, pas disetujui, kemudian ada dua wakil yang dari kubu Muawiyah adalah Amr bin As
Kemudian dari kubu Ali ada Abu Musa al-Asy'ari. Saat itu singkat cerita ada yang mengatakan Abu Musa al-Asy'ari dikelabui, ada yang mengatakan tidak, tapi pada saat itu kesepakatan tahkim yang pertama itu sama-sama melengsarkan Ali dari khalifah dan melengsarkan Muawiyah juga dari kekhalifahan yang dia klaim. Sebenarnya itu. Nah, golongan Qura itu, tapi ini pendapatnya doif ya, karena Abu Musa al-Asy'ari itu bukan seseorang yang pelupa atau mudah ditipu. Tapi intinya Amr bin As itu mendeklarasikan bahwa kami menyopot Ali sebagai khalifah, tapi kami mengangkat Muawiyah sebagai khalifah gitu. Akhirnya golongan Qura yang tadi mengusulkan untuk menerima tahkim itu ngeyel meneh. Kenapa Anda menyalahkan Ali? Kenapa Anda menerima usulan atau keputusan tahkim itu yang merugikan kita? Loh, kan kayak lah mau sing ngekon sopo? Saiki sing bantah ya sopo gitu kan. Ali kan seperti itu. Akhirnya golongan-golongan tadi yang Al-Qura tadi memisahkan diri dari pasukan Ali karena mereka sebelum itu mengucapkan seperti ini, kamu Ali telah kafir karena telah menetapkan hukum tidak sesuai dengan hukum Allah, karena menetapkan hukum tentang agama diserahkan kepada manusia, yaitu Abu Musa sama Amr bin As. Akhirnya klaim kafir itu mereka mengambil surat Ali Imran ayat 44 gitu. Nah, setelah itu mereka membela dari kelompok Ali, akhirnya Khawarij. Jadi Khawarij itu dari kata bahasa Arab yang artinya khoroja, dari kata khoroja yang artinya keluar gitu. Nah, jadi mereka menganggap bahwa Ali dan Muawiyah dan Amr bin As itu adalah kafir karena mereka menetapkan hukum kepada manusia dan tidak menetapkan hukum dengan Allah. Itu yang sejarah kelompok apa namanya Khawarij. Kemudian ada kelompok lain yang namanya Murji'ah. Itu mereka muncul sebagai reaksi terhadap apa yang Khawarij katakan. Jadi kan Khawarij kan menganggap seseorang yang melakukan buruk. Nah, ini nanti perkembangannya di sini. Setelah itu mereka menganggap bahwa setiap orang yang melakukan dosa besar itu adalah kafir. Nah, aliran Murji'ah itu reaksi dari aliran Khawarij. Jadi Murji'ah itu dari kata roja, artinya kembali. Mereka mengembalikan urusan itu kepada Allah lagi, biar nanti yang menentukan itu Allah. Akhirnya yang paling kontras itu antara aliran Khawarij dengan Murji'ah. Yang Khawarij bertolak belakang karena aliran Khawarij mengatakan bahwa yang melakukan dosa besar adalah kafir. Kemudian aliran Murji'ah mengatakan bahwa yang melakukan dosa besar itu tetap Islam, tapi kita kembalikan atau kita nanti kita tunda untuk pembuangannya nanti di akhirat. Itu dua aliran. Kemudian aliran yang ketiga itu ada aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah itu muncul sebagai reaksi dari kedua aliran itu. Kalau secara historisnya aliran Mu'tazilah itu pendirinya adalah Wasil bin Atha. Wasil bin Atha itu adalah salah satu murid dari Hasan al-Basri. Jadi Hasan al-Basri Hasan al-Basri itu ketika sedang ngaji sama Wasil bin Atha itu, Wasil menanyakan tentang hukum dosa besar itu tadi, dan karena tidak sependapat dengan gurunya, dia menyingkir atau mengasihkan diri dari pengajian itu. Kata Mu'tazilah itu dari kata itazala anna, jadi Wasil itazala anna, keluar dari kita, mengasihkan diri dari kita. Akhirnya jadi golongan atau aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah itu karena kalau tadi yang Khawarij menganggap bahwa dosa besar kafir, kalau yang Murji'ah sudah menganggap yang tetap Islam tapi kembalikan sama Allah. Nah, untuk aliran Mu'tazilah itu dikenal dengan ungkapan atau kata i'tazala atau bainal manzilatain. Artinya dia enggak kafir, enggak Islam juga. Jadi
di antara di tengah-tengah itu, bukan kafir tapi bukan Islam juga. Dia bisa kalau dia bertobat berarti dia Islam, tapi kalau dia masih kafir, tidak mengakui atau bertobat atas satu sebenarnya, jadi dia kafir. Terus yang lain ada Qadariyah sama Jabariyah. Kalau Jabariyah itu muncul pada tahun 700 Masehi, yang melatar belakangi munculnya aliran Jabariyah itu legitimasi politik pada masa Bani Umayyah yang dipimpin oleh Ja'ad bin Dirham. Kalau tadi Qadariyah itu seperti munculnya itu legitimasi politik yang menentang Jabariyah kayak gitu. Nah, yang memimpin adalah Abu Yunus yang awalnya dia itu Nasrani, terus masuk Islam, terus kembali ke Nasrani lagi. Jadi untuk aliran Jabariyah dan Qadariyah itu munculnya itu ketika jadi kan setelah peristiwa Takfir itu akhirnya kepemimpinan Islam dipimpin oleh Hasan putranya Ali. Kemudian Hasan ada konflik yang akhirnya Hasan itu menyerahkan kepemimpinannya ke Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ketika dikritik oleh orang-orang, kamu itu Muawiyah itu mencuri kekuasaan secara ilegal. Kemudian dia mengklaim bahwa ini adalah keputusan Allah, ini takdir Allah. Nah, jadi aliran Qadariyah itu dijadikan legitimasi politik oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, Jabariyah adalah reaksi atau aliran yang bertentangan dengan aliran Qadariyah. Jadi Jabariyah itu reaksi. Kemudian pada kesimpulannya, kalau secara historis munculnya aliran kalam itu tadi karena reaksi kok jadi banyak. Tadi kan tanya kenapa kok jadi banyak seperti ini, karena Khawarij mengatakan kafir, kemudian ditentang oleh Murji'ah, ditentang lagi oleh Mu'tazilah, kemudian ditentang lagi oleh Jabariyah dan Qadariyah. Yang terakhir ada Al-Asariyah, itu Imam Al-Asari. Itu sebenarnya dulunya 40 tahun dia hidup sebagai salah satu pemuka aliran Mu'tazilah, karena dia salah satu anak angkatnya, kalau nggak salah dia anak angkatnya Al-Jubai, yang dia itu merupakan salah satu tokoh Mu'tazilah. Kemudian kenapa kok di umur 40 tahun baru keluar kemudian menggunakan pahamnya sendiri? Nah, itu ada beberapa faktor. Yang pertama ada 3. Yang pertama ada yang mengatakan karena dia bermimpi bertemu Rasul, kemudian dalam mimpinya Rasul bersabda bahwa aliran Mu'tazilah itu sesat atau tidak benar. Kemudian yang kedua atas perdebatan dengan Al-Jubai, yang Imam Al-Asari itu tidak puas dengan jawabannya. Yang ketiga karena keraguannya sendiri, dia merenung berapa malam pokoknya di kamar merenung di kamar 15 hari di kamar. Kemudian kayak Mu'tazilah itu aliran yang tidak benar, karena salah satu alirannya mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalam Allah. Nah, perkembangannya nanti aliran Al-Asariyah itu tadi sampai ke zamannya Al-Ghazali semakin kesini semakin disempurnakan, akhirnya jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ditanya faktor eksternalnya apa? Faktor eksternal karena perluasan wilayah Islam pada saat itu semakin hari semakin banyak. Jadi aliran-aliran kita yang pemikiran kalam itu kan yang pada landasannya hanya bukan akidah dan tauhid atau hanya dosa-dosa besar, akhirnya menuju ke ilmu teologi karena bercampur dengan filsuf-filsuf dari ya Yunani, karena kita menaklukkan negara-negara. Jadi sekian podcast yang sangat bermanfaat dari kami. Saya dan teman-teman saya yang sangat giat ini, selesai.
Pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.